Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mai Nurian Adityas, NIM 202111258 dari kelas 3G Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat hukum Islam dari dosen pengampu Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim. Dalam tugas presentasi ini, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Ada 3 pembahasan pokok dalam tema ini. Pertama, konsepsi formal substantif hukum Islam. Kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Dan ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Berikut saya akan menguraikan satu persatu dari 3 pokok pembahasan tersebut. Pembahasan pertama mengenai konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad, atau pemikiran para ulama. Pemikiran hukum Islam menurut Church, konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Dari sejarah keduanya, pada awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Juwaya S. Praja. Dia berpendapat bahwasanya penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Oleh karena itu, dijumpai istilah Al-Fiqih Al-Akbar dan Al-Fiqih Al-Asghar. Kedua istilah ini mulai diperkenalkan oleh Abu Hanifah. Al-Fiqih Al-Akbar berkonotasi usul ad-din, yang kemudian dikenal pula dengan nama ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu aqaid. Adapun Al-Fiqih Al-Asghar berkonotasi usul al-fiqih, yakni dasar-dasar pembinaan fikih atau metodologi hukum Islam. Dengan demikian, istilah fikih ini memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan, sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak saat itulah berkembang istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fikih. Menurut ulama usul fikih yang dikemukakan oleh Asy-Syairazi dalam Al-Lumah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang digali dengan jalan ijtihad. Menurut para fuqaha, ada 2 pengertian fikih. 1. Fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara' yang praktis atau berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan dari keduanya, apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. 2. Fikih adalah kumpulan hukum syara'. Menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaannya, keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya, sementara syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah juga membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Pemikiran Schad secara esensi tampak berbeda. Schad memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Dengan demikian, hukum Islam yang dimaksud oleh Schad
baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah, lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Sementara pandangan ulama yang menggali dari sumber hukum Islam Al-Quran dan Al-Hadis membuat pemilahan secara khusus. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Yang pertama, dimensi ilahiyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. 2. Dimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad atau pada tingkatan yang lebih teknis disebut istinbat al-ahkam. Pendapat S. Praja ini juga disetujui oleh Rahmat Diatnika. Dari uraian tadi dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sedangkan fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam. Fikih di sini cenderung sebagai konsep fungsional. Schat menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum, bahwa yang dimaksud hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan sebatas normatif saja. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Makna hukum menurut Sukanto dan Mustafa Abdullah ada 9. 1. Hukum dalam ilmu atau pengetahuan. 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. 3. Hukum dalam arti kaidah atau norma. 4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat. 6. Hukum dalam arti petugas. 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan. 8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. 9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Analisis yang berbeda dipaparkan oleh Nadir Syah Hussein dalam menanggapi konsep hukum yang dikaji Schat. Menurutnya, kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam 3 dimensi yang berbeda. 1. Teoritis abstrak. 2. Disiplin ilmu. 3. Praktis aplikatif. Secara terminologi pemikiran, Schat mengalami dinamika. Tetapi secara substansial, hukum Islam di mata Schat harus memiliki sifat teknis dan formal seperti dijelaskan tadi. Pendapat Schat ini cenderung berpikir praktis semata, tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama. Dan juga, dia tidak merinci asal-usul kata syariah atau fikih secara utuh. Pembahasan kedua mengenai konsep tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Pendapat pertama diungkapkan Schat. Sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pendapat berikutnya dari Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer, sebagaimana pandangan dari Joseph Schat. Dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Para ahli hukum Islam baik yang berpikir secara Asy'ariyah atau Mu'tazilah bahkan netral sekalipun mempunyai pendapat berbeda-beda tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam, tetapi
mereka sampai pada suatu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Di sini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Schacht tentang Al-Quran hanya sebatas kitab hukum yang tentu saja pandangan seperti ini ditolak baik oleh orientalis seperti Coulson, Fitzgerald, atau ahli hukum Islam. Dengan demikian, sumber hukum Islam sejak zaman Nabi adalah Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam sebagaimana pendapat dari Schacht. Berikutnya, konsepsi sunnah. Schacht berpendapat, sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Adat yang ada pada masa Nabi, baik yang berasal dari Nabi sendiri atau adat lain yang berasal dari tradisi berbagai daerah Islam, sebagai suatu sumber untuk memformulasikan hukum-hukum sebagaimana pemikiran Schacht. Fazlur Rahman tidak sependapat dengan Schacht. Dia menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Mempertegas pendapat Rahman, An-Naim mengatakan bahwa sepanjang abad pertama Islam menggunakan istilah sunnah, mengacu pada sunnah Nabi maupun sunnah dalam pengertian tradisi individual seorang muslim maupun masyarakat pada umumnya. Pemikiran Schacht bertolak sekaligus menggambarkan pemikiran yang amat dangkal tentang apa yang sebenarnya hukum dan sumber hukum Islam itu secara utuh. Sementara dari pemikiran Schacht tentang sunnah, secara logika tampak bahwa definisi yang digunakan olehnya bertentangan satu sama lainnya, sedangkan aspek sejarahnya sunnah bukan hanya bersifat tradisi verbal saja, melainkan berbentuk pula tradisi aktual masyarakat atau tradisi yang dikembangkan oleh para sahabat yang mengacu pada model perilaku Nabi Muhammad SAW. Kedudukan ijma' dan qiyas secara prinsipil tidak berbeda antara pandangan Schacht dengan pakar hukum Islam. Perbedaan terletak pada pendapat Schacht bahwa kedua sumber tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan berasal dari Islam. Pandangan seperti ini menurut Rahman ahistoris. Pemikiran ini didasarkan pada sunnah berakhir pada sahabat dan sekaligus istilah ijma' bermula pada generasi sahabat juga. Penentuan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semua sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah. Pendapat ini dikuatkan oleh Said Ramadan Djoutin Coulson, menjelaskan bahwa kunci kelahiran hukum Islam adalah berdasarkan surah Al-Maidah ayat 4, 42-52, 5 tahun setelah meninggal Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad adalah orang yang mempertimbangkan hukum sebagai wahyu Tuhan. Berdasarkan fakta sejarah, tampak bahwa pada masa Nabi, bentuk-bentuk hukum Islam baik secara normatif ataupun teknis telah terwujud. Meskipun demikian, di antara bentuk-bentuk tersebut diakui ada yang orisinal berasal dari Al-Quran dan ada pula modifikasi dari tradisi Arab pra-Islam. Pembahasan yang terakhir, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Johaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama. Paling tidak, ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian. Ada pendekatan teologi, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi di sini meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah, fikih, dan sebagainya, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang, suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan filsafat di sini
secara spesifik adalah filsafat hukum Islam. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Tjuhaya S. Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Kedua, tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara suatu ilmu dan ilmu lainnya. Metode pendekatan menurut Schad terbagi menjadi dua. 1. Metode sosiologi hukum, 2. Metode sejarah. Dalam metode sosiologi hukum, Schad membedakan antara hukum publik dengan hukum perdata, antara hukum positif dan hukum alam, serta antara hukum objektif dengan subjektif. Dalam metode sosiologi hukum yang digunakan, menggali hukum Islam di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat, tetapi di pihak lain, pemikiran Schad ini mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Artinya, atas dasar analisis sosiologisnya, Schad mengajak untuk menyimpulkan bahwa hukum Islam bisa dinilai dan ditentukan dengan pendekatan tersebut. Kedua, metode sejarah. Menurut analisis Sujono Sukanto, pada dasarnya metode sejarah dan kebudayaan sebagai mata rantai sebelum sosiologi hukum lahir dari mazhab sociological jurisprudensi. Pemikiran Schad dipengaruhi pula oleh Friedrich Karl von Savigny, tokoh mazhab sejarah. Mazhab ini menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan tempat hukum tersebut timbul. Tjuhaya S. Praja berpendapat senada dengan Schad. Ia mengatakan bahwa pendekatan sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya, sejarah harus berbincang fakta yang dengan sendirinya, nilai-nilai menjadi terabaikan. Sampai batas ini, pemikiran Schad tampaknya dapat dibenarkan dalam koridor pendekatan sejarah, meskipun hal itu bukan hanya final dalam menjustifikasi suatu hukum. Dari seluruh uraian yang sudah saya sampaikan, dalam memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Schad, yakni pendekatan sejarah dan ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi hukum. Tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial. Di samping secara spesifik, didekati pula dengan dua pendekatan, bahasa dan maqasid syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.